Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Dongeng Nusantara. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng dari Tanah Dayak yang berjudul Sangumang dan Harimau. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Jangan lupa sambil menonton, klik tombol like-nya atau jempolnya, dan tak lupa bagikan sebanyak-banyaknya dongeng Nusantara ini ke handai tolan yang lainnya. Selamat mendengarkan. Berdasarkan dongeng yang ada di seluruh permukaan bumi ini, Kancillah hakim yang paling adil. Manusia pun pernah minta keadilan kepada Kancil menurut catatan yang ada pada dongeng purba. Tidak percaya? Baiklah. Sebagai buktinya akan kita baca dongeng berikut. Sepanjang dongeng Kalimantan, yaitu Sangumang adalah nama yang paling tenar. Banyak akal, ada kalanya memiliki ilmu tenaga dalam, selalu dengan mudah menyuntingkan putri jelita, si putir bungsu, bila ia ingin. Tetapi suatu ketika Sangumang terpaksa bertekuk lutut pada sang Raja Rimba, bila bukan atas bantuan Kancil, tentu tidak ada lagi kita mendengarkan cerita tentang Sangumang. Cerita itu terjadi tatkala Sangumang bersama ibunya berladang di pinggir sebuah hutan rimba, sarang segala macam binatang. Alangkah senang hati Sangumang melihat hasil jerih payahnya tidak sia-sia. Padi tumbuh subur, jagung berbatang tinggi, bertungkul besar dan rapat isinya. Labu dan mentimun tidak dapat diceritakan lagi, menjalar kian kemari seperti rumput saja. Sedangkan buahnya aduhai bakal tak termakan oleh Sangumang berdua ibunya. Mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Hutan di sisi ladang Sangumang sarang binatang. Babi hutan dengan moncongnya bagaikan traktor menggusur pagar ladang di sekeliling ladang Sangumang, kemudian mulai merusak ubi kayu. Rusa tidak banyak kesulitan masuk ke ladang itu, cukup melompat lewat pagar yang dirusak oleh si babi hutan. Daun ubi kayu Sangumang habis dicukurnya dengan lidah dan giginya. Tidak tanggung-tanggung banyaknya, perutnya yang lebih besar dari karung goni itu penuh sesak. Kancil lagi. Jangan melihat tubuhnya kecil dari rusa, tetapi akalnya banyak, cukup menyelipkan diri antara celah-celah pagar Sangumang yang jarang itu. Kancil turut minta daun ubi kayu. Akhirnya semua tingkah pola binatang hutan itu menyusahkan pikiran Sangumang. "Ibu, saya akan membuatkan jerat sekeliling ladang kita ini," kata Sangumang pada ibunya. "Baiklah Sangumang, tidak akan berhasil agaknya ladang kita tahun ini bila tidak ada akal untuk membasmi binatang-binatang itu," jawab ibu Sangumang. Setiap hari kelihatanlah Sangumang sibuk memasang jerat sekeliling ladang mereka. Dipilihnya jalan babi hutan, jalan rusa, kijang pun tidak ketinggalan. Akhirnya hampir tiap-tiap hari ada binatang hutan kena jerat Sangumang. Sudah berpuluh-puluh ekor lebih babi hutan kena jerat, rusa pun tidak jauh kurang dari itu. Demikian juga kijang tidak luput dari musibah. Tetapi bukan cuma mereka itu saja yang mengalami nasib sial. Harimau raja hutan yang gagah berani itu pun ketika sedang asik mengintai seekor kancil yang berada tidak jauh dari situ, tiba-tiba terkena jerat Sangumang. Alangkah terkejutnya harimau, namun ia tidak dapat melepaskan diri. "Nah, ini dia si raja hutan yang berkulit indah dan sangat enak untuk selimut itu. Akan saya ambil kulitmu," kata Sangumang serta mengayunkan tombaknya hendak membunuh harimau itu. "Jangan tergesa-gesa Sangumang. Apalah artinya kulit saya ini? 1000 kulit ini pun akan kau peroleh bila kau mau bersabar. Apapun kehendakmu akan saya bantu, asal saja kau tidak membunuh saya," kata harimau. Tetapi semua binatang mengetahui bahwa harimau suka membunuh. "Bila engkau saya lepaskan, pasti sekali engkau menerkam saya," jawab Sangumang.
Engkau tertipu, Sang Umang. Binatang-binatang itu mengadu domba kita agar kau membunuh saya, karena sayalah satu-satunya yang mereka takuti. Kelak kalau saya mati, maka dengan mudah binatang-binatang itu membunuh engkau, karena tidak ada yang mereka takuti yang dapat membela engkau lagi. Baiklah, engkau akan saya lepaskan, asal berjanji tidak menerkam saya, jawab Sang Umang percaya. Jerat yang mengikat harimau tadi dilepaskan oleh Sang Umang, tetapi secepat itu si Raja Rimba berdiri siap akan menerkam Sang Umang. Nah, sebagai balas budimu, engkau akan saya makan sekarang juga, Sang Umang. Betapa buruk kelakuanmu, telah memasang jerat pada jalan yang saya lalui setiap hari, kata harimau seraya hendak menerkam Sang Umang. Nanti dulu, janganlah tergesa-gesa begitu, harimau. Ini bukanlah jalanmu, tetapi milik binatang hutan lainnya. Engkaulah yang bersalah bila kakimu terpijak jerat yang saya pasang. Kenapa tidak kau taruh matamu di kaki, agar jelas kau melihat jerat itu, kata Sang Umang membela diri. Berani ya kamu? Aum, aum, aum. Sabar harimau, kita minta pendapat kera dahulu. Siapakah yang bersalah, engkaukah atau saya, kata Sang Umang. Maka pergilah Sang Umang dan harimau menemui kera. Hei kera, manakah yang betul, saya yang memasang jerat di jalan binatang hutan itu, ataukah harimau yang lewat di jalan binatang hutan itu, tanya Sang Umang. Adililah baik-baik, kera. Bila saya engkau persalahkan, maka engkau pun akan saya makan, ancam harimau. Sang Umanglah yang bersalah, karena ia sering menyumpit bangsa kera, jawab kera. Sesungguhnya kera akan memihak Sang Umang, tetapi karena ia takut pada taring harimau yang besar itu, maka kera pun terpaksa memihak harimau. Sabar, kita tanya dulu bangsa ikan, kata Sang Umang bersiasat. Lalu pergilah Sang Umang dan harimau menemui ikan. Hei ikan, siapakah yang bersalah? Saya yang membuat jerat ini, ataukah harimau yang menginjak jerat yang saya pasang itu, kata Sang Umang. Ya, adililah baik-baik olehmu ikan, karena bila saya kau kalahkan, kau akan saya makan, ancam harimau seraya memperlihatkan taringnya. Ikan jadi kecut. Sambil berlalu berkatalah ikan, Sang Umanglah yang bersalah, tiap-tiap hari ia memancing bangsa kami. Sabar, kita akan datang pada Kancil lagi. Bila Kancil juga memutuskan begitu, maka saya akan menyerah menjadi mangsamu, kata Sang Umang putus asa. Hei Kancil, siapakah yang bersalah? Saya yang memasang jerat, ataukah harimau yang menginjak jerat saya itu, tanya Sang Umang kepada Sang Kancil. Wah, ada apa ini? Selalu ribut-ribut saja, jawab Kancil acuh. Tolonglah Kancil, adililah perkara kami ini seadil-adilnya, kata Sang Umang beribah-ibah. Repot, hutan ini tidak pernah aman. Setiap hari ada yang perkara. Harimau yang raja ini pun punya masalah, kata Kancil pura-pura marah. Tolonglah Kancil, putuskan perkara ini untuk kami. Bila keputusanmu nanti mengatakan saya yang salah, maka engkau pun akan saya terekam, kata harimau seraya memperlihatkan taringnya. Kancil mendelikan matanya ke arah harimau, hatinya jengkel, namun mulutnya terdengar manis. Bila demikian halnya, ada kemungkinan harimaulah yang benar. Tetapi baiklah saya periksa dulu sebelum saya memutuskan kemenangan di pihak harimau. Di mana jeratmu itu, Sang Umang? Jawab Kancil. Mari kita ke sana, kata Sang Umang serta mengajak harimau dan Kancil ke tempat jeratnya. Wah, keliru sekali engkau ini, Sang Umang. Coba pasang dulu jeratmu ini, agar saya dapat melihat bagaimana bentuknya bila dipasang. Sang Umang memasang jerat itu. Kancil berpikir-pikir, sekali-kali dikerutkannya keningnya, seolah-olah memusatkan seluruh perhatiannya. Bagaimana caranya sehingga tadi kau terjerat harimau? Tanya Kancil lagi. Begini.
Begitu, begitu. Sehingga akhirnya kaki saya terjerat, jawab harimau seraya meniru-niru caranya ketika terjerat. Wah, 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 wah. Kalau begitu engkau tidak terjerat, cuma begitu, begitu, begini, begini. Bukan terjerat namanya itu. Engkaulah yang bersalah kalau begitu harimau. Coba tirulah bagaimana keadaan yang sesungguhnya, kata Kancil lagi. Begini, kata harimau seraya menginjakkan kakinya ke jerat sang umang, dan waktu itu juga kakinya sudah terjerat. Ketika engkau melihat harimau terjerat begini tadi, apa yang ada dalam pikiranmu sang umang? Tanya Kancil. Sebenarnya saya hendak menombak dia, tetapi harimau tidak mau serta menipu saya. Saya yang agak bingung sekarang. Saya agak bingung sekarang, tidak dapat saya mengadili perkara ini. Kalau cuma hendak, saya ingin melihat dulu bagaimana caranya engkau menombak harimau itu, agar saya dapat mengadili seadil-adilnya, bentak Kancil. Begini, 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 jawab sang umang seraya mengayunkan tombaknya beberapa kali ke tubuh harimau. Teruskan, teruskan, teruskanlah, agar saya dapat mengambil kesimpulan, bentak Kancil lagi. Begini, 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 kata sang umang seraya menghujam terus tombaknya kepada harimau. Jika begitu, benar harimau, kata Kancil seraya masuk ke dalam hutan. Namun ia tidak lagi khawatir karena harimau sudah tidak mendengar lagi keputusan itu. Harimau sudah mati. Tamat pemirsa dongeng yang berjudul Sang Umang dan Harimau. Dicukupkan sekian dulu, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.